Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Alhamdulillah ibu-ibu yang dicintai Allah, kita sudah masuk ke berapa ya dari hari Ahad kita sampai Ahad berarti 8 hari ya insyaallah. Masih ada 3 minggu ibu-ibu, masih ada 3 minggu kita untuk memberikan menyambut Lailatul Qadar. 3 minggu dalam menyambut Lailatul Qadar, Allah tidak melihat dari kerja kita di 10 harinya saja, tapi Allah melihat proses kita mencari Lailatul Qadar itu dari awal berpuasa. Maka kalau ibu-ibu sengaja mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari, jarang-jarang menemukan. Karena apapun juga Allah melihat prosesnya. Semangat kita, bahkan para ulama, para salafus saleh mencari Lailatul Qadar itu 6 bulan. 6 bulan sebelum puasa. Bahkan Rasulullah SAW itu Allah sendiri menyiapkan untuk menyambut Lailatul Qadar itu adalah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Jadi ketika Rajab dan Sya'ban terus kita menanam, maka kemarin persiapkan sholat 2 rakaat sebelum tidur untuk kita meminta kepada Allah hajat yang kita butuhkan agar kita mencapai Lailatul Qadar. Maka ibu-ibu silakan saat ini juga sebelum kita tidur wudhu kembali ibu-ibu, lalu sholat 2 rakaat, minta hajat kepada Allah agar Allah memberikan kita Lailatul Qadar ibu-ibu ya. Sayang sekali kalau kita di bulan ini, bulan yang mampu memberikan lipatan ganda 1000 bulan, 83 tahun, kalau kita tidak dicapai dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya, karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh yang akan mencapai bulan Lailatul Qadar. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat kesungguhan kita. Maka silakan minta sama Allah sholat hajat di setiap malamnya agar Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar. Likulli imri'in bi'idzni rabbih min kulli amrin. Jadi Allah itu datang di dalam Lailatul Qadar itu bersama malaikat itu bi'idzni rabbihim min kulli amrin, menyelesaikan segala urusan manusia. Sayang ibu ya, urusan apa kita yang inginkan? Dulu saya ingin urusan hutangnya, urusan anak-anak solehnya, urusan rumah tangganya, urusan apa sih? Urusan yang meminta jodohnya gitu ya. Saya ingin meminta kepada Allah adalah urusan kematian saya biar tidak dipermalukan dengan dosa-dosa saya yang banyak. Urusan kematian kita yang husnul khatimah. Minta Bu, minta di Lailatul Qadar karena biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat turun disuruh oleh Allah untuk membereskan seluruh manusia pada hari itu. Sayang ada satu hari di bulan Ramadan malaikat datang dengan izin biidzni rabbihim, dengan izin Tuhannya untuk membereskan segala apa yang kita inginkan. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Sayang ibu semangat mencapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam Lailatul Qadar itu. Bagaimana caranya kita mampu menghidupkan hati ya ibu-ibu? Banyak ini sayang nih, Masya Allah saya tuh sekarang, dulu kita kan sering ya kajian-kajian fikih gitu. Saya juga baru mungkin di bulan Ramadan ini saya ngisi kajian online asabik lagi. Saya merasakan Ramadan ini ingin berbeda. Bukan hanya sekedar materi fikih saja. Kalau memang materi-materi fikih memang sudah kita pahami, maka naiklah level kita untuk mampu memahami makna batin, puasa dengan batin kita. Karena makna puasa dengan batin kita, bagaimana kita menahan amarah, menahan emosi, menahan segalanya, terus kita belajar menahan segala keinginan kita, menahan segala syahwat kita. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Eh, Ingin rasanya di bulan ini saya, karena teori-teori, materi-materi yang sudah kita
temukan, tapi tanpa kita memaknai dengan batin, tanpa kita memaknai dengan ketulusan, maka ibu banyak saya seperti saya, ya seperti saya, banyak banyak mungkin mudah-mudahan di luar sana tidak ada, tapi seperti saya, banyak yang tahajud, banyak yang haji, banyak yang umroh, banyak yang zikir, tapi perilaku tidak sesuai, ya, perilaku tidak sesuai dengan yang didikirkan, dengan yang di sholat tahajudkan, dengan yang dilantunkan doa-doanya gitu, itu kan malu. Sampai saya mengatakan, "Ya Allah, kapan topeng-topeng ini hanya topeng-topeng belaka. Kapan topeng-topeng ini bisa selesai?" Sehingga kita tidak mampu bisa menenangkan hati kita. Karena penuh dengan topeng ibadah kita, doa-doa kita, dikir-dikir kita penuh dengan topeng-topeng. Tanpa memaknai Allah masuk ke jiwa diri kita. Ya, ibu-ibu makanya bagaimana caranya kita mampu menghidupkan hati kita, ya, hidupkan hati kita, apalagi di bulan Ramadan kita. Nanti ada salah ya mungkin ada nanti seperti saya orang-orang yang tahajud, sedekah, puasanya, tidak diterima. Jadi nanti di dalam Al-Qur'an tuh kita membawa pahala seperti segunung besar. Pahala banyak sekali, tapi ditolak. Karena kita tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya mana makanan yang haram, ibu-ibu ya, mana uang yang haram, mana uang yang halal. Itu makanan yang haram kita di jalanan, semua yang penting enak di mulut, tidak peduli makanan itu haram atau halal. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, melindungi negara kita, melindungi pemerintah kita agar aware gitu ya, dengan halal haram karena buat kita sangat penting Ibu, sangat penting sekali. Karena hati kita bisa hidup itu adalah ketika kita mampu memaknai, apa yang dimakan kepada diri kita. Jadi ketika kita mampu, memakan hal-hal yang halal, itu mampu menghidupkan hati dan kalau hati kita sudah hidup maka kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus di akhirat dulu, tapi nanti di dunia pun kita bisa bertemu dengan selalu disadar-sadarkan oleh Allah dan Allah selalu ada dalam kehidupan kita, dalam nafas kita. Saya sekarang sedang, berbicara tentang nafas ya teman-teman. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau orang-orang selalu tahu bernafas gitu ya. Enggak teman-teman, enggak bernafas, kita itu dinafaskan. Kita tidak pernah bisa bernafas. Saat saya melakukan gitu ya, tadi dengan anak-anak santri melakukan, kita lakukan, angkat, nafasnya. Ya ibu-ibu nanti bisa mengikuti mungkin apa, di rumahnya. Jadi ibu-ibu bisa duduk, sila, lalu tegakkan badannya, lalu diangkat. Jadi nafasnya itu kita mulai dari, dari rongga hidung, bukan dari mulut dan bukan dari dada. Ini kita bisa melihat, kita sebutkan dari tarikan napas tuh Allah Allah, maka ibu-ibu bisa melihat dari otak kita, ginjal kita, hadi kita, tangan kita, kaki kita, semua jantung kita menyebut nama Allah. Karena tarikan napas itu. Dan ibu-ibu ketika ibu-ibu mentarik napas gitu ya, maka kita ingin terus mengucapkan nama Allah, ingin terus menarik napas agar kita mengucapkan nama Allah. Tapi ternyata kita nggak bisa menarik napas terus. Akhirnya kita harus terbuang, harus mengeluarkan napas. Ya Allah, saya sampai tersadar ternyata kita menahan napas aja nggak bisa. Berarti kita tuh bukan bernapas tapi dinafaskan ya. Kita dinafaskan, maka Masya Allah sayang sekali kalau ada banyak orang yang sombong gitu ya seperti saya, banyak orang yang sayang sekali yang berlagu gitu karena posisi di kehidupan kita adalah kita tidak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, setan itu dibelenggu. Setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Maka sejatinya kehidupan di bulan ini kita akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Jadi diri kita yang sebenar itunya itu akan tahu di bulan Ramadan karena setan-setan kita itu sedang dibelenggu. Jadi mau aya deui nyalahkeun setan kita. Tidak akan lagi kita bisa menyalahkan setan karena setan-setan kita itu sedang dibelenggu. Jadi pribadi-pribadi amarah kita, kebencian kita, kedengkian kita, kikir kita itu adalah bukan pengaruh setan lagi, itu sudah menjadi pribadi kehidupan kita. Maka kalau memang kita sudah menemukan seperti itu karena setan sudah terlepas dan dibelenggu sama Allah, sujudlah ibu-ibu, sujudlah, minta sama Allah, ya Allah, mumpung di bulan Ramadan gugurkan dosa-dosa ini ya Allah. Sudah tidak ada setan lagi dalam tubuh kita. Ini adalah karakter sifat yang memang sudah terbiasa berteman dengan setan, akhirnya menjadi karakter kita. Maka bulan Ramadan itu menandakan siapa sesungguhnya diri kita ini. Ibu-ibu ya. Jadi bulan Ramadan itu menandakan siapa sesungguhnya diri kita ini.
Maka ketika kita mampu menjadikan diri kita, kehidupan kita, menjadi pribadi-pribadi yang, unggul, karena saya enggak, bukan astagfirullahaladzim. Ya jangan jangan. Jangan ke kita. Maksudnya karena bulan Ramadan ini Lailatul Qadar ini nuzulul Quran ini adalah bulan yang agung gitu ya. Maka, hanya pribadi-pribadi yang agung yang mampu melalui bulan Ramadan ini, yang mampu menemukan Lailatul Qadar ini. Hanya jiwa-jiwa yang agung yang mampu menemukan Lailatul Qadar ini. Hanya manusia-manusia yang punya tujuan hidup yang agung. Niat yang agung untuk menemukan visi misi Allah dalam menciptakan kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman itu, jadi maknai, jadi makanan yang halal itu sangat penting teman-teman. Makanan yang halal itu sangat penting untuk mampu menghidupkan hati. Jadi nanti akan ada seseorang yang mempunyai amal yang besar, tapi dia tidak mampu membedakan mana makanan yang halal, astagfirullahaladzim, mana makanan yang haram, maka dosa itu, eee, pahala yang besar itu berterbangan bagi aneh-aneh. Berterbangan, Bu. Jadi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memakan satu hal, kita melakukan sholat, eee, ibadah yang banyak, tapi kita tidak mampu membedakan makanan halal dan haram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku tidak mampu ya Allah menjaga emosi, syahwat ya Allah semuanya. Tentang uang ya Allah. Allah, mampukan kami ya Allah untuk menjaga harta ini agar tetap halal dimakan oleh kami, anak-anak kami dan suami kami. Mampukan kami ya Allah, keluarkan ya Allah apabila kami memakan hal-hal yang diharamkan oleh Engkau ya. Kami tidak sanggup menanggung beban di akhirat kelak ya Allah. Astagfirullah. Ibu-ibu, maka apa makna bedanya gitu ya? Bedanya ketika kita itu, apa bedanya, maknanya ketika kita itu antara tawon dan lalat, apa bedanya? Kalau tawon itu kan dipelihara gitu ya, isinya menjadi obat, banyak diingini oleh manusia gitu, sampai dipelihara karena memang menghasilkan benda menjadi obat. Sekarang ini lalat itu boro-boro dipelihara, dibuang-buang gitu ya. Apa yang membedakan tawon dan lalat? Kalau lalat itu diusir-usir, kalau tawon itu dipelihara bahkan bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Bedanya adalah makanan ya. Kalau tawon itu kan makanannya yang baik-baik, ibu-ibu. Makannya yang baik-baik sehingga melahirkan, hal-hal yang baik juga. Beda dengan lalat. Lalat itu makanannya busuk-busuk, sampah-sampah. Bahkan ketika masuk ke dalam makanan kita itu bisa menjadi penyakit buat diri kita gitu ya, dan diusir-usir oleh kita. Maka jangan sampai kita jadi lalat oleh suami kita, jangan sampai kita jadi lalat dengan suami kita, jangan sampai kita jadi lalat dengan anak kita, jangan sampai kita jadi lalat dengan teman-teman kita sehingga kehadiran kita diusir. Tidak bermanfaat mulutnya, perkataannya, ilmunya, semuanya tidak bermanfaat untuk suami, untuk anak-anak dan teman-teman kita ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi rezeki yang halal itu, mampu menghidupkan hati ya, dan kedamaian hati. Jadi kedamaian hati itu, faktornya itu, di dalam jiwa. Buka eksternal itu musibah, kecelakaan, sakit hati itu hanya 10%. Hanya 10% masuk ke dalam hati, tapi sesungguhnya keadaan hati ini adalah 90%. Jadi, kedamaian hati, ketenangan hati adanya bukan di luar. Jadi di luar cuma 10%, kalau menurut kita didamaikan menjadi tenang, itu kita bisa damai gitu. Jadi adanya di hati kita. Pengelolaan kehidupan kita di hati itu adalah adanya di hati kita. Maka bagaimana kita cara menghadapi stres, bagaimana cara, perasaan itu, bisa menjadi sebuah makna, karena porsi terbesar ada di dalam diri kita. Jadi kedamaian hati itu tergantung kepada diri kita memanage hati, memanage kolbu gitu ya. Ada yang,
berselancar di tsunami. Contohnya kemarin kita ada kena tsunami gitu ya. Ada orang yang terpuruk, menangis, ada yang stres, ada kehilangan mobil, rumah, anak, jiwa, semuanya banyak kehilangan. Dan ada orang yang berselancar di tsunami. Berselancar di tsunami itu gimana? Orang yang mendapatkan ujian sama-sama di tsunami, ada yang stres, ada yang terpuruk, ada yang menyerahkan pemerintah, ada yang meminta-minta aja kepada orang lain, tapi ada orang yang berselancar di tsunami. Orang-orang yang berselancar di tsunami itu adalah bagaimana dia mampu memaknami musibah ujian itu menjadi aset dan modal terbesar buat dia. Ya, insyaallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, jadi memang ujian itu justru kita harus berselancar di ujian itu. Memang harus berselancar karena sebentar lagi. Makanya yang Covid itu kan, yang Covid teman-teman, ada yang menyalah-nyalahkan Covid, padahal orang-orang itu ya nanti setelah Covid itu banyak orang yang bangkit teman-teman, orang yang berselancar di atas ujian Covid itu banyak sekali. Orang yang sukses di sedang Covid itu, jadi jangan lihat terpuruknya saja, karena yang terpuruk itu dia tidak mampu memaknai ujian. Tidak mampu memaknai ujian. Kalau orang yang mampu memaknai ujian itu pasti orang yang tadinya tidak kafir menjadi Islam dengan Covid ini. Orang yang tadinya tidak beriman menjadi beriman. Orang yang tadinya tidak percaya kepada Allah menjadi percaya kepada Allah. Ada yang menghasilkan karya, ada yang menghasilkan buku, ada yang menghasilkan dia menghasilkan jualan online yang sangat dahsyat. Apapun bisa dilakukan di rumah ketika kita mampu menerima ujian. Maka lihat, orang yang setelah Covid bisa menjadi bangkit, menjadi kaya. Hanya orang yang tidak berselancar di tsunami. Tsunami ini adalah ujian maksud saya ya. Orang yang tidak bisa berselancar di ujian, orang yang tidak bisa berselancar di ujian, hanya terpuruk memikirkan musibah, beban ujian. Padahal kata Allah, kita bukan untuk seperti itu diberikan, tapi kita untuk menerima dan langsung bangkit. Teman-teman, ketika kita sedang dekat dengan Allah, ketika kita sedang jatuh dunia kita, maka bangkitlah teman-teman dan dekat dengan Allah. Jangan terlalu terpuruk, berselancarlah kita di dalam ujian ini gitu ya. Dan ketika kita sedang di atas awan segala macam, maka tunduklah teman-teman, tunduklah. Buat Allah gampang membolak-balikan telapak tangan kita, tuh gampang sekali. Maka menunduklah dan dekatlah dengan Allah. Itu sama kata-katanya. Ketika kita lagi jatuh mah bangkit, jangan terlalu terpuruk dan dekatlah dengan Allah. Tapi ketika kita lagi bertinggi, maka merunduklah dan dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berselancarlah teman-teman. Berselancarlah di atas tsunami, di atas ujian, di atas musibah. Karena itulah kita akan menyampaikan tujuan-tujuan kehidupan kita ya. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Ada yang tidak kena tsunami tapi bisa ada yang orang itu di dalam ujiannya bisa terpuruk, ada yang berselancar di tsunami. Dan yang kedua, untuk kita mencapai kedamaian hati itu menghidupkan hati, harus bodoh-bodohan sama Allah. Maka orang-orang yang tak pernah hidup hatinya itu adalah ketika dia merasa pinter. Maka ibu-ibu yang berdoa, astagfirullahaladzim, yang berdoa itu merasa so tahu dan merasa merasa keinginannya itu paling benar gitu ya. Dalam sebuah berdoa itu merupakan salah satu doa yang tidak dikabul. Maka ibu ketika kita berdoa terlalu dikabulkan, kata Allah silahkan diberikan, tapi setelah kita dikabulkan doa, Allah tidak bahagiakan kehidupan kita. Ini salah satu Allah murka terhadap pengkabulan doa-doa kita. Jadi ada kita yang memaksa dan dikabulkan oleh Allah, tapi Allah murka. Tapi bagaimana caranya ketika kita dikabulkan doa kita, tapi Allah memberikan rahmat, Allah tidak murka kepada diri kita, maka bodoh-bodohanlah sama Allah. Jangan mau kita menjadi orang pintar. Kita tuh bodoh, kita tuh napas jadi napaskan. Kita tidak tahu apa-apa, ya Allah saya tidak tahu yang terbaik, saya tidak tahu ya Allah. Selesaikanlah ya, Allahumma bari, Allahumma bari, Allahumma bari, Allahumma bari. Ya Allah, Engkau yang mengurus segala urusanku hari ini. Saya serahkan segala urusanku hari ini. Maka orang-orang yang salah satunya akan dijakati oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan masalah kita, adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini tidak ada yang bisa menyelesaikan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya apa?
Yang pertama makanan yang halal, yang kedua bodoh-bodohanlah sama Allah. Harus bodoh Ibu, harus bodoh di hadapan Allah. Jangan merasa so pintar, kemarin merasa so pintar, otak aja dibikin sama Allah ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kita menjadi orang-orang yang menghidupkan hati di bulan Ramadan ini. Jangan terlalu memaknai terus gitu ya, puasa di dalam dohirnya saja, tapi maknai puasa itu di dalam batinnya sehingga kita mampu dengan Ramadan ini mendapatkan surganya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan kasih sayangnya. Itu ibu-ibu, astagfirullahaladzim, salam Ramadan, salam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita izin, memberikan kita Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu, silakan di rumah dipraktekkan sila. Sudah sila, dadanya dibukungkan. Ayo mulai sekarang napasnya mulai dari hidung, langsung tarik napaskan, setiap hal lain tarik napas sebutkan nama Allah. Kita siap ya. Allah. Ya, siap. Jadi terus jadi ditarik napasnya Allah 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 terus tarik terus sampai keluar lagi. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.